Lagu Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Huzawiri, Magister Teknik. Yang kami hormati Insinyur Heru Lumaksono, Magister Teknik. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan-karyawati MAN 3 Tulungagung beserta teman-teman kelas 12 MAN 3 Tulungagung yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Aula MAN 3 Tulungagung dalam rangka kuliah tamu dari Prodistik Institut Teknologi 10 November Surabaya. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara kuliah tamu pada pagi hari ini dibuka, maka perkenankanlah saya di sini sebagai pembawa acara membacakan susunan acara.
Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, dan acara yang terakhir yaitu doa sekaligus penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ridwa'illahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada rekan Zahrota Ungsa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an لو رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Kepadanya diucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Ali Anwar, Magister Pendidikan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen dari ITS, Bapak Dr. Husairi, Bapak Heru, Dr. Heru yang kami hormati, Bapak Ibu Waka, Bapak Ibu Guru, pembimbing Prodistik, anak-anakku, calon mahasiswa yang kami banggakan. Kalau pakai alma mater lengkap seperti mahasiswa beneran ini, semester 3 ini sudah. Alhamdulillah, saya bangga sekali melihat anak-anak hari ini rapi ya, kelihatan ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, rahmat, dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kuliah tamu ini dari program Prodistik ITS Surabaya. Mudah-mudahan acara ini ya, bermanfaat bagi kita semua, baik bagi ITS maupun MAN 3 khususnya menjadi madrasah yang unggul, madrasah yang jadi pilihan masyarakat di sekitar MAN 3 Tulungagung. Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan, tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan sugeng rawuh Pak, selamat datang yang kesekian kalinya di kampus MAN 3 Tulungagung. Meskipun setahun sekali atau 2 kali beliau hadir di sini, ucapkan terima kasih karena beliau sudah menyempatkan diri untuk memberi kuliah tamu pada anak-anak semua. Dan mohon maaf apabila kami dalam menyambut kehadiran panjenengan ada sesuatu yang kurang berkenan, Pak Husairi, Pak Heru. Ya. Anak-anak, kegiatan ini secara rutin sudah dilaksanakan, ya, rutin tiap tahun. Mungkin panjenengan hanya masih pertama ini ya, karena dulu pandemi waktu anak-anak kelas 1 atau kelas 10 ya, sehingga kuliah tamunya tidak bisa kita laksanakan. Hari ini kita laksanakan, mohon ya, diperhatikan di kuliah, seperti kuliah tamu itu anak-anak sebagai mahasiswa, dianggap anak-anak sebagai mahasiswa. Jadi diperhatikan dan proaktif ya, mahasiswa itu tidak seperti siswa, tingkatannya sudah di atasnya siswa ya, nanti ya terjadilah interaksi tanya jawab, mana yang
sekira anak-anak penasaran kepada narasumber atau Bapak dosen ini, ditanyakan seluk-beluk masa depan, seluk-beluk perkuliahan dan lain sebagainya, sehingga nanti apa yang disampaikan beliau akan menjadi inspirasi untuk kita semua, sehingga anak-anak punya inspirasi bagaimana kedepannya nanti saya kuliah di mana ya, atau saya harus bisnis apa, atau bagaimana cara pemasaran. Beliau adalah pakar-pakarnya, sehingga tolong jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Ini terbuka, ini keluarga kita, ini meskipun dari ITS sudah jadi keluarga kita sudah lama. Beliau sudah menganggap karena kita punya kerjasama dengan ITS. Pak, kalau melanjutkan ke ITS gimana? Monggo silahkan. Oh, ITS itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, yang ngedeni, yang mahal-mahal itu enggak, ternyata ya juga murah. Nah, tanyakan itu ada yang gratis juga di sana, ada yang beasiswa bidik misi. Nah, alumni ITS banyak yang sudah kerja, yang sukses banyak ya. Tolong ditanyakan, jadi sifatnya nanti tidak hanya mendengarkan, tolong anak juga menanyakan sesuatu yang kurang jelas atau yang jadi unek-unek anak-anak semua. Saya kira itu yang kami sampaikan. Mohon Bapak, ini anak-anak kami yang 204 siswa, ini mohon dibimbing, diberi motivasi, diberi pengarahan sehingga nanti keluar dari Mantiga, terutama dari Mantiga ini punya masa depan yang cerah semua. Allahumma amin. Sekian yang kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Zain Ma'arif. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya niyatina ya niyatikum, ya hajatina ya hajatikum, ya maksudina ya maksudikum, ya amalina ya amalikum, biqabulan. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana, ighfir lana dhunubana ya Ghaffar wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masaihina wa li muallimina wa li asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tad'alna fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wala aiban ila satrantah wala maridun ila safaitah wala hamman ila farjtah wala tiflan ila rabbaitahu aslahtahu wala dailan ila qadaitah wala hajata min hawaiji dini wa dunya wal akhirah ila qadaitah ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada beliau diucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pembukaan kuliah tamu pada pagi hari ini sudah selesai. Saya di sini selaku pembawa acara. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara inti, yaitu kuliah tamu yang akan disampaikan oleh pihak dari Institut Teknologi 10 November. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat ya. Halo. Ya, yang semangat ya. Hai. Oh, halonya lemah sekali. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Halo, hei, hei, halo. Bingung. Iya, adik-adik semuanya. Saya Heru, ini Pak Hosairi ya, dari TS, tim Prodistik ITS. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu untuk kuliah tamu. Ini kelas 12 semua ya. Iya, kelas 12 semuanya, baik. Kelas 12 semuanya. Nah, untuk mengikuti kuliah tamu hari ini tidak akan lama ya. Kalau lama nanti Anda bosen ya. Jadi sekitar 1,5 jaman lebih kurang ya untuk adik-adik semuanya. Jadi waktu yang sangat singkat kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Nah, supaya bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, adik-adik harus fokus ya, fokus. Jadi harus melihat ke depan ya, melihat ke depan. Juga harus mendengarkan, mendengarkan itu penting ya. Yang di belakang bisa mendengar? Halo, yang di belakang bisa terdengar? Bisa. Coba kita tes. Ayo semuanya tes. Angkat tangannya, angkat tangannya. Sebelah kanan, ya, ya. Belakang enggak. Belakang ya, angkat tangannya, ya. Ikuti instruksi saya semuanya, ya, ya. Buka, tutup, buka, buka. Wah, belum fokus berarti ya. Ya, oke. Jadi mendengarkan itu penting ya. Karena banyak orang yang mendengarkan tapi tidak tahu yang kita lakukan di sini ya. Ya. Jadi tolong didengarkan baik-baik instruksinya ya. Nah, coba lagi. Angkat tangan. Ya. Buka, tutup, buka, buka. Wah, udah bagus ya. Nah, itu sangat penting. Jadi mendengarkan itu penting, tapi memperhatikan itu juga penting ya. Jauh lebih penting. Mendengarkan penting, tapi memperhatikan itu juga harus penting. Karena banyak yang mendengar tidak memperhatikan, tidak tahu ya. Nah, coba kita tes sekarang. Jarinya, jari kita tunjukkan depan jari. Amati baik-baik jari ini. Amati. Jari Anda angkat. Jangan ngangkat begini, enggak semangat. Ayo, amati baik-baik
pandang telunjuk Anda, putar baik-baik, konsentrasi di situ. Iya, cepat pegang dagu. Pegang dagu. Iya, dagunya sudah banyak yang dipindah di sini ya. Nah, itu penting ya. Jadi tidak hanya mendengarkan saja, memperhatikan juga penting. Tapi memperhatikan itu penting, tapi fokus itu juga lebih penting ya. Jadi kalau memperhatikan semua kita harus fokus. Jiwa raganya ke sini. Jiwanya di sini, raganya di warung. Enggak ya? Oke, baik. Oke, Pak Usairi nanti juga akan memberikan materi. Nah, adik-adik semua di kelas 12, hal yang sangat penting. Ini saya hitung dulu ada berapa orang ini kan? 1, 2, 3, ya 876. Wah, hebat. Dari sekian banyak siswa, siapa yang ingin melanjutkan setelah selesai kuliah selesai belajar di MAN 3 ini? Siapa yang ingin melanjutkan? Angkat tangannya. Ingin melanjutkan studi. Ingin melanjutkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya 132 ya. 132. Cukup banyak ya. Siapa setelah lulus ini tidak ingin melanjutkan tapi ingin melamar pekerjaan? Angkat tangan, jangan malu-malu. 1, 2, 3, 4, 6 ya. 67 orang ya. 67 orang saya lihat ya, banyak. Nah, ini lebih penting. Siapa yang setelah lulus dari sini ingin dilamar? Oke. Nah, itu penting. Ya, baik. Nah, ada juga yang ingin dilamar, tolong dicatat, Mas. Oke, baik. Adik-adik semuanya di kelas 12. Nah, kebetulan kami di sini supaya tidak ngantuk, kami ingin sebetulnya apa yang ingin diketahui atau ditanyakan pada kami. Siapa yang ingin bertanya? Angkat tangan. Siapa yang ingin bertanya apa saja? Kebetulan kami di sini ada yang ingin bertanya tentang studi, tentang pekerja, boleh. Siapa yang ingin bertanya? Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan Mas. Ya. Wah, ini hebat sekali. Ya, kita angkat kasih tangannya. semangat. Ya, silakan. Ya, Boleh. Maju. Kasih aplaus Pak. Nah, ayo kita kasih semangat nih. Ya. Oke. Oh. Silakan maju. Loh, tadi mau tanya. Ya. Gak jadi. Gak jadi tanya. Loh, oh, gak jadi, sayang sekali ya. Baik ya, sayang sekali tidak ada yang tanya. Ya, sekali. Terima kasih nih, Mbak. Alhamdulillah. Ya, silahkan kita beri semangat. Maju. Oh, ini ya anak-anak yang berani seperti ini. Saya doakan cepat masuk surga, Mbak. Sini, Mbak Ayah, namanya Ayah, ya? Alaya. Oh, Alaya. Ye, apa yang ingin ditanyakan Pak Alaya? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Alaya Iza Mahfudzoh dari kelas 12 IPS 2. Yang saya ingin tanyakan adalah ITS ini kan merupakan Institut Teknologi 10 November. Institut, nah Pak, yang ingin saya tanyakan apa perbedaan institut dengan universitas? Terima kasih. Ya baik, terima kasih ya. Oh, sebentar, diberi kenang-kenangan ya, diberi kenang-kenangan Mbak ya. Terima kasih ya. Jangan dilihat harganya ya, lihat warnanya. Silakan duduk, seperti seragamnya, matching sekali ya. Wah, mantap ya. Baik, pertanyaan pertama ya, apa bedanya institut dengan universitas? Ya, silahkan yang bertanya. Yang kedua, silahkan. Nanti kami akan jawab semuanya ya. Silahkan bertanya apa yang ingin ketahui. Jangan takut ya. Kita hanya
berkomunikasi, belajar berkomunikasi ya. Salah satu ciri orang yang ingin berhasil ada ya kemampuan berkomunikasi. Ingin bekerja maka komunikasinya itu yang dites. Salah satu ya. Yang dites itu bukan matematikanya, bukan. Ya, tapi cara Anda berkomunikasi itu yang dinilai oleh dunia kerja. Salah satunya itu. Ya. Jadi jangan dianggap matematik nanti dites. Wow. Ya, silakan Mbak, mau tanya? Enggak. Ya, silakan. Ya. Oke, Mbak Nirmala. Ya, Nirmala artinya apa? Mboten ngertos artinya ya. Jadi Nirmala itu artinya mboten ngertos. Nirmala, oke. Nirwana, tahu Nirwana? Surga, ya. Nirmala itu berarti dekat surga, Mbak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nirmala Desinta Nurinisa dari kelas 12 IPS 1. Di sini yang saya tanyakan adalah ITS itu kan Institut Teknologi 10 November. Apakah prodi di ITS itu cuma membahas tentang teknologi saja? Baik, terima kasih. Silakan duduk. Minta hadiah, Mas. Menunggu berarti minta hadiah. Terima kasih, Pak. Ya, selama persediaan masih ada ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Oke, pertanyaan lain, tapi nggak ada hadiahnya. Pertanyaan lain. Ini hadiahnya doa ini, ya. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nurtakafid dari kelas 12 MIPA 3. Pertanyaan saya, di ITS kan ada D4 dan S1-nya. D4 dan S1-nya. Perbedaan dari keduanya itu apa? Prodi-prodinya juga. Apa perbedaannya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Sudah dicatat baik-baik. Nah, kesempatan untuk yang ini, yang tanya cewek semua nih. Yang cowok silakan, yang cowok bertanya. Kesempatan selalu, masa jangan sampai kalah sama yang cewek. Ya, silakan. Yang cowok, aduh sayang sekali nggak ada yang tanya ya. 3, 2, 1, nggak ada yang tanya. Sayang. Oke, baik ya. Sebetulnya kalau ada yang, aduh silakan. Wah, kaget saya sampai Mas. Ya. Sebentar, namanya? Ini kok Anissa? Ya? Oh, pinjam. Wah, tapi nggak kelainan kan, nggak ada tuh. Oke, silakan. So, namanya Anissa. Ya, Masya Allah sampai pinjam ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Nur Faizi dari kelas 12 IPS 1. Ya. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah IPS itu bisa masuk ITS? Ya, oke, baik ya, menarik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ya, bagus. Ya. Loh, wah, ada kenang-kenangan ya. Oke, baik. Sudah 4 penanya ya. Hadiahnya habis nanti. Oke, baik. Ya. Pertanyaan yang terakhir sangat menarik. Mungkin supaya nggak lupa saya jawab dulu ya. Apakah IPS bisa masuk ITS ya? Ya. Jangankan IPS. Ya. Orang lulusan SD bisa masuk ITS. Ya, masuk. Masuk kampusnya. Masuk kampusnya. Baik. Ya. Pertanyaan 4 penanya. Yang pertama saya ingin menjelaskan, nanti biar diperkuat lagi dengan apa yang akan disampaikan. Apa bedanya universitas dengan institut? Begitu ya. Ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? 3, 2, 4, 5, 1. Aduh sayang sekali. Kalau ada yang tahu, mau saya ajak umroh. Aduh sayang sekali ya. Oh tidak ada ya, oke, baik. Apa bedanya universitas dengan institut?
Institut Teknologi biasanya, misalnya Institut Teknologi, berarti lebih banyak pada terarah, fokus pada teknologi, ya, lebih banyak teknologi apa saja, ya, yang berhubungan menyangkut teknologi langsung di situ di institut. Jadi di institut itu tidak ada yang apa namanya jurusan-jurusan yang tidak mengarah ke teknologi, ya, terarah semuanya. Tapi kalau universitas itu lebih banyak pada segala macam, ya, lebih banyak. Universitas, ya, Anda bisa lihat ada jurusan apa saja di sana di universitas, ya, teknik ada, ekonomi ada, ya, apa aja ada, MIPA juga ada, ya, agama juga ada, keguruan juga ada, kesenian, ya. Tapi kalau teknologi nggak ada, ekonominya nggak ada, mas. Agama juga nggak ada jurusan agama, ya. Nah, tapi ada, sekaligus menjawab, ya, jurusan IPS apakah bisa masuk ITS? Ada jurusan-jurusan tertentu yang bisa diterima di ITS, ya, tertentu. Jadi tidak semuanya. Kalau semuanya kasihan malahan nantinya, bisa masuk nggak bisa keluar, ya. Duduk di situ, gimana mau keluar nggak selesai. Kalau dikeluarkan malah gampang. Jadi kalau dari IPS ada jurusan tertentu yang syaratnya masuk dari IPS boleh, ya, karena memang jurusan tersebut tidak apa namanya membebani siswa tersebut pada hal-hal yang sangat sulit, tidak, ya. Tapi kalau jurusan-jurusan lain harus matematika, fisika, kimia dikuasai. Kalau dari IPS kan kasihan, ya, ya, jangan-jangan di situ sebentar aja udah pingsan nanti, ya. Ya, maka seperti itu. Jadi, ya, ada banyak, ya, bukan hanya di TS, di Politeknik juga ada. Nanti kita bicara, ada yang tanya Politeknik ini kebetulan, tapi ada yang tanya tadi D3 dan D4, ya, D3 dan 4 vokasi tadi, ya, tanya tentang vokasi. Tadi apa bedanya, ya, D3, D4. Jadi program pendidikan itu ada akademik, ya, akademik itu mengarah pada S1, S2 gitu, ya. Itu lebih banyak analisis, ya, pemikiran, dibutuhkan otak yang sangat cemerlang. Seolah-olah seperti itu, banyak mikir, ya, banyak mikir. Itu program S1, S2, S3, S-teler. Itu. Lalu ada program yang ke arah vokasi, ya, yang banyak keterampilannya, prakteknya banyak, tidak banyak menganalisis. Sulit menganalisis itu kan pusing orang-orang mikir itu bisa, ya, kalau tidak pinter gitu, ya. Ada orang yang memang suka dengan keterampilan, maka di jalur ini D1, D2, D3, D4 magister sains terapan sekarang sudah ada. Jadi jalurnya lain. Ini jalur akademik, di sini jalur vokasi. D3, D4 magister sudah ada, magister sains terapan. Gelarnya D4 itu SST, ya, sarjana sains terapan. Sarjana juga. Tapi kalau dari vokasi maka akan banyak keterampilannya. Jadi adik-adik semuanya yang ingin melanjutkan, tapi kok saya nggak suka terlalu menganalisis, mikir gitu, pusing, Pak. Tapi saya senang keterampilan, maka lebih cocok pada bidang vokasi, ya. Banyak praktek, banyak prakteknya 60% ke atas, ya, banyak praktek. Tapi untuk vokasi ini rata-rata di Politeknik, ya, Politeknik itu vokasi
Tapi di ITS juga ada fakultas vokasi, ya. Kalau politeknik itu khusus, lebih khusus, ya memang perguruan tinggi sendiri. Yang dulu juga milik ITS, karena ada 2 politeknik di ITS yang sudah dipisah, ya, namanya Politeknik Elektronika Surabaya dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, ya. Jadi, nah jurusannya apa saja? Banyak, termasuk tadi ada yang sosial bisa masuk, ya. Ada yang sosial misalnya magister manajemen, bisnis, apa namanya, bisnis, ya, bisnis, manajemen bisnis itu bisa Anda masuki, ya. Kemudian ada jurusan K3 kesehatan dan keselamatan kerja, ya, itu bisa Anda ikut daftar di situ, ya. Tapi ketentuan daftar boleh, tapi nanti diterima tidaknya tentu semua tergantung dari tes, ya. Artinya peluangnya banyak, ya. Adik-adik bisa milih jurusan yang diinginkan, baik itu yang ke arah teknis maupun yang ke arah agak-agak sosial, gitu, ya. Manajemen bisnis itu, kemudian limbah, ada juga limbah, ya. Yang keterampilan cowok-cowok banyak, otomasi ada, kelistrikan ada, kemudian ada pipa, ada teknik perpipaan, teknik las ada, yang suka ngelas atau mau dilas. Ya, banyak, ya. Jadi banyak, nanti bisa dilihat di websitenya, ya. Oke. Sementara itu ada yang belum terjawab? Alhamdulillah sudah. Oke, nanti akan diperjelas semuanya oleh Pak Osairi. Ada yang tanya lagi supaya komunikatif, ya, lebih enak, Anda enggak ngantuk. Ada yang bertanya lagi? Cukup dulu, ya, cukup dulu. Oke, baik, Pak Os, persilakan dulu, Pak Os. Baik, terima kasih Pak Heru. Selamat pagi adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya pagi gitu. Luar biasa. Bisa enggak? Selamat pagi. Luar biasa. 3 kali paginya baru luar biasa. Baik. Selamat pagi. Luar biasa. Wah, yang belakang belum semangat, ya. Tes, ya, yang belakang. Selamat pagi. Masya Allah, ya. Baik, ini karena luar biasa yang tanya tentang ITS. Jadi ini alumni ITS banyak sekali. Kita yang di depan ini juga alumni ITS. Adik-adik sekalian, saya tidak dalam rangka mempromosikan ITS, tapi karena ada yang bertanya tentang ITS. Ini adalah prodi yang ada di ITS. Jadi saya adalah produk D3 ITS. Setelah itu saya lanjut ke D4. Dari D4 saya lanjut ke S2, dan dari S2 saya lanjut ke S3. Jadi karir Anda tidak harus ke S1 dulu. Jadi bisa memulai karir yang, mohon maaf, ekonomi pas-pasan gitu, ya. Ikuti jejak saya. Dari D3 saya kerja dulu selama 2-3 tahun. Setelah itu saya punya uang, saya kuliah lagi di D4 sambil kerja. Habis itu saya kuliah di S2, S3, semuanya sudah beasiswa. Jadi silahkan adik-adik sekalian cari peta di mana. Ada jurusan vokasi yang bisa diambil. Ada infrastruktur, statistika bisnis. Kalau yang mau kerja di perbankan, pekerjaan yang 2030 sampai 2025, 2025 sampai 2045, pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Ya, analis data. Teman-teman IPS
IPS yang suka analis ekonomi itu bisa masuk bidang-bidang sistem analis. Anak-anak IPA yang suka prediction ke depan, bisnis masa depan, silahkan masuk jurusan data science. Ada data science. Kenapa Gojek, Bukalapak, Tokopedia, Bibli, dan seterusnya, itu yang dibutuhkan tidak hanya programming, tapi yang bisa membuat perusahaan itu maju. Dia hanya duduk di kursi, mengamati dan menganalisis. Jadi kerjaannya memastikan perusahaan itu terus maju. Ya, ini nanti bisa saya share ke teman-teman para trainer itu tentang ITS. Nah, hari ini adik-adik sekalian, saya ingin berbagi bahwa tadi Pak Heru sudah menyebutkan tentang kemana setelah lulus kuliah, setelah lulus madrasah. Kan ada yang mau kuliah tadi, yang mau kerja ada, mohon izin setelah lulus mau kerja gitu, atau mau kerja dulu terus itu kuliah, ada yang mau kerja, jadi tidak mau daftar tapi mau kerja dulu, ada ya, angkat tangannya dong, biar kita tahu, angkat tangannya, enggak apa-apa. Yang mau langsung, ini karena memberikan sebuah jawaban itu kepastian jalan Anda. Contoh gini, adik mau kemana? Gak tahu Pak, tapi mau keluar dari rumah, iya. Mau kemana? Gak tahu. Apa mau ke Tulungagung Kota, apa mau ke Blitar, apa ke Malang, gak jelas. Ini membingungkan. Maka jangan sampai adik-adik yang di ruangan ini, hari ini, setelah kuliah tamu ini, Anda masih bingung menentukan arah kehidupan Anda. Karena arah sukses Anda ditentukan setelah Anda lulus dari madrasah ini. Ingat, arah sukses Anda ditentukan ketika kaki Anda menginjakkan kemana tujuan Anda. Kuliah, bagus. Yang tidak mau kuliah, bagus juga. Yang mau usaha, bagus. Tapi yang tidak punya rencana, ini parah. Terdegradasi, bingung. Itu biasanya linglung di rumahnya. Mau apa ya, bingung. Mau main ke temennya sudah sibuk mau kuliah. Mau main ke temennya sudah sibuk menyiapkan bisnisnya. Bisnis apa? Saya cerita nih, banyak alumni prodistik yang kreatif, itu cewek terutama, ada beberapa cowok, itu kreatif sekali cewek ini. Dia memanfaatkan media sosial, dia bisa berpenghasilan mulai kelas 11. Kelas 11 dia berpenghasilan, apa kerjaannya? Karena dia senang masak, ya dia buat konten masak. Jualan masakannya juga buat konten. Ketika hari ini dia kelas 12, terus dia mau ngapain? Dia sudah menentukan mau kuliah. Tapi ingat, dia sudah punya namanya tabungan yang jangka panjang. Apa? Konten kreator. Cukup dengan Samsung yang tidak terlalu bagus, tapi setiap hari si cewek ini membuat konten. Berangkat dari rumahnya ke sekolah, idenya pasti ada. Ketemu capung di video gitu ya. Satu konten. Ketemu orang bannya gembos, dia syuting gitu, sampai dia bisa tambal ban. Satu konten. Artinya dalam setahun dia sudah buat 360 konten. Jadi targetnya si anak ini mulai habis kuliah tamu kelas 10, saya bilang, kalau kelas 10 belum punya tabungan hebat, tabungan tidak harus uang hari ini. Tabungan cukup dengan gadget, ambil gadgetnya, buka akun TikToknya, buka di situ. Itu tabungan emas masa depan. Kenapa? Karena ketika Anda followernya banyak,
ketika Anda sudah disinggahi oleh sponsor, maka uang akan masuk di situ. Tahu si anak yang sekarang kelas 12 mau kuliah di ITS, jurusannya saya tanya kemarin manajemen bisnis Pak. Wah, hebat banget nih. Kamu jurusan apa deh? IPA. Kamu seneng apa? Nggak ada yang seneng Pak. Saya hanya seneng buat konten. Tapi bisa nggak matematik? Bisa, tapi tidak sehebat temennya. Jadi dia tahu diri, tahu diri. Tahu diri itu nggak merasa hebat. Saya tuh bisa Pak, tapi tidak sehebat teman saya. Kamu bisa kimia? Bisa Pak, tapi tidak sehebat teman saya. Terus apa kehebatan Anda? Saya lebih hebat dari teman saya karena setiap hari saya bisa buat konten. Itu saja. Kontennya hebat? Enggak. Yang tadi ada orang sepeda motor gembos dia syuting gitu ya. Sampai nyampe di tambal bannya. Apa yang dimasukkan di capcutnya dia? Cara membawa motor ketika gembos. Jangan dinaiki gitu loh, jangan dinaiki saya gitu. Nah ternyata itu followernya banyak. Adik-adik sekalian, sejak kelas 11 dia berpenghasilan kecil sih. Bagi siswa cewek yang kecil mungil itu, pakai kacamata, lucu lagi. Dia setiap bulan berpenghasilan dari YouTube-nya, terus dia pecah-pecah sekarang ke TikTok, itu cuma 200-300 ribu per bulan. Dapat bayaran. Wow. Anak masih kelas 11. Sekarang itu meningkat. Berapa kalau sudah kelas 12? Wah, alhamdulillah Pak. Sudah berapa? 5 juta subscriber toh? Terus penontonnya sudah banyak. Berapa? Enggak, malu Pak katanya. Berapa? Masih 2 juta. Wah, 2 juta katanya per bulan. Jadi dia semangat. Apa dia mengabaikan pekerjaannya? Enggak. Pekerjaannya adalah belajar. Dia buat konten belajar. Cara memahami matematika gitu. Dia buat. Cara mengatasi ngantuk dalam belajar. Dia buat. Jadi dia enggak buat konten yang aneh-aneh. Jadi buat konten yang bisa dia buat. Coba yang laki. Cara membuat rambut berjambul gitu. Nah ini unik gitu. Nah, tapi punya target. Kalau Anda mau bekerja sebagai konten kreator, jadilah itu. Tapi kalau Anda yang mau bekerja terus bingung mau kerja apa, mau ikut tante Pak bekerja di Tulungagung kota, jadi apa? Pembantu di toko gitu. Oke, enggak apa-apa. Tapi itu lompatan awal. Jangan sampai lulusan madrasah, khususnya MAN 3 Tulungagung, tidak punya visi yang lebih hebat. Jadi kalau kalian mau hebat hari ini, kuasai konten digital. Handphone yang ada di Anda tidak hanya buat meme di Instagram saja. Tidak hanya buat status di WA dan membuat temannya speechless gitu, gimana? Jadi buat status, kadang temennya yang di ini gitu ya, yang digosipin. Ada temen kok ndak nyapa gitu ya, jadi bikin pusing temen yang sebelah kanan kirinya ini. Ini maksudnya gimana si Lela ini gitu ya. Jadi adik-adik sekalian, hari ini peluang kita usaha di dunia digital itu bisa jangka panjang. Kalau Anda yang mau kuliah, cukup dengan keterampilan apa ya, CapCut ya apa? Yang sekarang editing video yang gampang itu. Iya, CapCut ya. Cukup dengan itu saja, Anda bisa buat konten setiap hari. Cara memakai masker yang bagus gitu. Gimana maksudnya? Jadi cara mematchingkan masker dengan jilbab. Nah, ini lucu banget nih. Cara membuat kopiah supaya kayak Pak Karno gitu. Nah, itu bisa. Jadi silakan Anda buat dengan konten-konten kreatif tadi. Nah, khusus yang perempuan tuh banyak sekali yang suka masak. Yang suka masak. Saya punya istri di rumah gitu ya. Itu pekerjaannya mengalahkan gaji suaminya. Apa pekerjaannya? Dia hanya jualan online. Apa yang dijual? Ya makanan, karena dia suka masak. Masakan istri saya cuma 2, ayam bakar sama ikan bakar. Tapi setiap hari itu omsetnya 1 juta, 1,5 juta itu.
Setiap hari. Kalau 1 bulan berapa? Itu loh, suka masak, terus dikembangkan, buka toko online. Apa? Di GoFood, Shopee Food gitu. Setiap hari di rumah, GoFood gitu. Oh iya paket gitu, terus dikipasin. Kita sudah punya karyawan di rumah. Itu perempuan yang tidak mengganggu pekerjaan mendidik anaknya. Karena dia suaminya dosen, saya ajari, kalau masak buat konten. Jadi buat konten yang bisa mengedukasi orang. Contoh misalnya cara buat dadar jagung. Bisa enggak buat dadar jagung? Dadar jagung yang enak gitu. Bisa enggak? Buat tuh kontennya. Berapa kilo jagungnya, berapa jagungnya yang harus dikupas, dicampur apa, terus supaya krenyes-krenyes dicampur apa, jadilah itu masakan khas. Dan itu bisa diunduh oleh banyak perempuan-perempuan di Indonesia. Jangan mikir Anda saja. Jadi kalau yang mau bekerja, silahkan itu disikapi konten-konten kreatif. Tahu di Jombang ada seorang petani yang dengan kreativitasnya buat konten bagaimana cara ngarit gitu. Ada toh di Jombang itu ternyata penghasilannya lebih besar membuat konten digital daripada buat ini padinya, melihara padinya. Coba dilihat di TikTok itu, yang fokus ada seorang laki-laki hanya buat konten tentang pertanian. Apa dia berhenti dari bertani? Tidak, dia tetap bertani, tapi dia cari ide-ide kreatif, cara menangkap belut gitu. Itu ada. Nah, itu penghasilannya dari konten kreator mengalahkan panen rayanya dia. Karena tanahnya cuma sedikit gitu ya. Nah, coba dicari di YouTube itu ada, dan sekarang ngetren di TikTok. Nah, terus hadirlah sponsor. Ini lagi lebaran nih, banyak nih yang jualan mukena, jualan sarung, jualan makanan, itu sudah hadir ke sana. Karena apa? Followernya banyak, jadi sponsor. Datang jajan, minimal jajannya gratis. Dah. Jadi peluang pekerjaan itu banyak, adik-adik sekalian. Ini mungkin sudah kenal ya. Ada yang kenal semua, 1, 2, 3, 4, 8 ini. Saya kasih hadiah yang kenal semuanya. Dari pojok kiri itu siapa sampai pojok kanan. Saya kasih hadiah, ayo maju. Namanya. Ayo. Ada yang bisa? Saya kasih hadiah tumbler buat minum. Ayo. Ada? Ayo maju. Saya hitung. 5, ada. 4. Yang belakang, ayo yang belakang. 3. Ayo. 2. Waduh, enggak ada ternyata. Ayo. Iya, ayo. Siapa? Yang dari situ Bambang Pamungkas, Lesti, Via Valen, Najwa Shihab, Belva, Susi Susanti, Sule sama Aiman. Gimana Pak Heru? Bener Pak? Masya Allah. Itu Susi Susanti Pak. Kirain Pak Helmi itu. Ya, silakan ambil hadiahnya di Pak Heru. Dikasih tumbler Pak. Wah, difoto dulu Pak, difoto dulu Pak. Wah, gara-gara, oh ya, difoto Mas. Masukkan majalah. Nah, oke, terima kasih Pak Heru. Jadi adik sekalian, gambar di depan itu adalah orang-orang yang dianggap orang public figure. Artinya dia berproses, tidak jadi abrakadabra kayak gitu.
Seorang Bambang Pamungkas dulu latihannya ya setiap hari, sehingga dia terampil dan pada zamannya. Maka ada satu istilah, setiap zaman itu ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Maka ke depan 2045, 2030 saya hakul yakin bahwa pemimpin-pemimpin bangsa adalah bagian-bagian besar dari ruangan ini. Amin. Mudah-mudahan adik-adik sekalian jadi pemimpin bangsa. Minimal Anda menjadi seorang pejabat yang memiliki kemampuan soft skill yang hebat. Ini ada dari Kementerian Keuangan yang perempuan, ya. Kalau yang laki-laki ini minimal ada yang jadi menteri gitu ya. Nah, ini calon-calon menteri ini. Menteri apa kira-kira yang mau dipilih? Menteri Pertanian. Kalau saya tanya, kalau saya kasih jabatan menteri, saya presidennya misalnya, kamu mau milih menteri apa, Mas? Pariwisata. Pariwisata. Mau keliling-keliling dia, mau jalan-jalan. Ya. Kalau saya bos misalnya, saya bos mau ngerekrut Mas ini. Mas, mau saya gaji berapa? Mau pengen punya cita-cita punya gaji berapa per bulan? 5M, Mbak. 5M, luar biasa. Ini investor ini. Kalau ya penghasilan 5M itu tidak susah. Ya, tidak susah. Tahu Hatta Halilintar? Ya, Atta Halilintar itu penghasilannya berapa M per bulan? Karena dia konten kreatornya mulai dulu sebelum menikah. Ya, sebelum menikah dia buat karya-karya. Akhirnya setelah menikah ngalir dia. Terus buka bisnis satu, bisnis kedua, ketiga, dan seterusnya. Tahu Deddy Kombuzer? Iya, itu penghasilannya berapa M? Jadi biasa-biasa aja 5M per bulan itu kurang. Kalau saya pengennya 30M. Kalau saya seusia Anda, saya pasti sudah berubah. Kalau saya biasanya duduk di tengah ini. Kalau saya dulu ada kayak ini kuliah tamu, saya pasti sudah nulis. Saya ingin berpenghasilan 30M per bulan. Ayo tulis. Kalau ada yang berani nulis, 10-15 tahun yang akan datang, pasti penghasilan Anda sudah mencapai 30M per bulan itu. Iya, itu yang disebut dengan the law of attraction, gaya tarik menarik. Apa yang Anda tulis, itulah yang akan terjadi. Karena kenapa adik-adik sekalian tidak pernah menuliskan? Contoh, siapa yang mau kuliah di UNER, apakah Anda pernah menulis bahwa Anda ingin kuliah di UNER, prodi ini pada tahun ini? Enggak pernah. Anda hanya ada di otak saja, disimpan saja, sehingga itu tidak menjadi gaya tarik menarik. Maka dalam hukum the law of attraction itu, tulis apa yang Anda inginkan, maka itulah yang akan menarik Anda. Jadi menulis itu bukan karena gerakan tangan Anda saja, tapi di situ ada kekuatan malaikat yang menggerakkan hati Anda, dan disitulah Allah akan mengajak Anda untuk masuk ke sana. Jadi adik-adik sekalian, kalau ingin menjadi orang sukses, maka tulis itu. Kalau Anda pengen targetnya jadi menteri, tulis itu. Jangan lihat ke belakang. Saya ini tidak juara Pak di kelas. Apakah menteri-menteri itu juara di kelasnya? Enggak. Apakah Jokowi itu juara di kelasnya? Enggak. Kita tidak tahu adik-adik sekalian. Tetapi kalau mau bukti, kalau nanti kuliah, kalau mau bukti orang-orang sukses, baca biografi orang sukses. Pasti dalam biografinya dia pernah menulis impian dan menulis cita-citanya. Lihat biografi orang-orang sukses. Pasti di dalam biografinya dia pernah menuliskan impiannya, pernah menuliskan cita-citanya. Jadi setelah keluar dari ruangan ini tulis. Karena ini buktinya bahwa Anda yang menuliskan cita-cita dan berani
berjanji pada dirinya hanya 3%. Jadi mudah-mudahan nanti dari 204 siswa tadi ini adalah sekitar 25 orang yang berani menuliskan impian, berani menuliskan targetnya, fa insya Allah kun fayakun Allah, itu yang akan terjadi. Jangan lihat background orang tua kita, jangan lihat kelas 10, kelas 11 ranking kita, abaikan saja, tapi fokus untuk menuliskan impian Anda. Bagaimana Pak cara menulisnya? Cara nulisnya jangan kasih tahu temennya, karena teman kita ini sukanya bully. Ah, mau kemana? Di kelas aja masih nyontek gitu, mau jadi menteri gitu. Jangan. Teman kita itu sebenarnya guyon, tetapi itu mempengaruhi alam bawah sadar kita supaya kita tidak percaya terhadap kekuasaan Allah. Saya punya satu cerita teman bukti nyata. Baru ketemu 15 tahun pada saat reuni. Ketika saya hadir di situ, saya pernah menjadi seorang penengah debat calon bupati. Setiap tahun biasanya saya jadi moderator dan panelis gitu ya, bertanya. Terus ketemu teman saya nih yang membiayai si bupati tadi. Ternyata teman saya ini bos, tidak melanjutkan kuliah tapi merantau ke Jakarta, sekarang jadi bos besi tua. Karena saya asli Pamekasan dan itu jadi bos besi tua. Kalau rumah jangan dihitung di Jakarta. Tapi dia tidak pernah berpikir kalau dia akan jadi bos. Tapi dia pernah menuliskan bahwa dia akan berpenghasilan 200 juta per bulan. Dia bisik-bisik saya, dulu ketika guru akidah akhlak kita itu kelas 10 minta nulis, saya itu nulis. Masuk sih? Iya, senakal-nakal saya, paling nakal dia. Kalau datang pasti manjat ini, pagar, karena telat. Kalau saya masih nunggu dihukum, beda, karakternya beda. Jadi mesti manjat pagar. Senakal-nakal saya masih nulis cita-cita saya gitu. Dan itulah yang terjadi. Saya itu tidak tahu alam bawah sadar saya, kenapa saya dipertemukan dengan bos besi. Di pabrik besi itu ada namanya bos verifikator yang bisa masuk ke perusahaan besi itu hanya melalui dia. Jadi orang-orang Madura itu kalau jual besi tidak bisa langsung bawa ke perusahaan, harus lewat verifikator. Nah, teman saya dalam satu perjalanan dia membantu verifikator yang mobilnya mogok, kayak sinetron pokoknya. Mobilnya mogok, bannya gembos. Dia bantu dengan tulus, satu saat ketemu dan jadilah dia kepercayaannya. Itu hanya dalam satu kun fayakun, jadilah dia bos besi tua. Kenapa? Karena dia menuliskan cita-citanya tadi. Saya, senakal-nakal saya pernah menuliskan cita-citanya dan masih ada. Dan waktu reuni, waktu tahun kemarin 2021, saya hadir ke rumahnya Mbak Istana, luar biasa. Ambil satu kotak ini, saya dulu nulis ini, waktu akidah akhlak, guru itu menuliskan, ayo tulis cita-citanya. Dan saya juga menulis waktu itu, saya ingin jadi seorang profesor. Tapi tulisan saya itu tidak jelas profesor apa. Dulu tahunya hanya MSI, MPD begitu, nggak tahu MT Pak Heru. Dan itulah yang terjadi adik-adik sekalian. Maka adik-adik sekalian, ayo tulis impian Anda, tulis cita-cita Anda, tulis target Anda. Hari ini setelah selesai kuliah tamu ini, tulis nanti malam, jangan sampaikan pada teman-temannya. Sampaikan nanti pada saat Anda reuni. Kalau Anda berani menuliskan itu, simpan yang rapat, fa insya Allah kun fayakun Allah, itu yang akan terjadi. Siap kira-kira? Siap kira-kira nulis? Jangan kasih tahu temennya, biar nggak dibully. Ya, teman kita itu walaupun soulmate suka bully. Ah, mau kemana Pak Uzairi kok dituruti gitu ya. Tulis aja nanti malam di rumah, simpen.
jadikan jimat gitu, bawa kemana-mana. Fa insyaallah itu yang akan terjadi. Kalau tidak berani, tulis aja, saya ingin berpenghasilan 100 juta per bulan pada tahun 2030. Taruh situ. Tulis lagi, saya ingin berangkatkan bapak, ibu, paman, pak le haji dari uang saya sendiri. Tulis, tanda tangani di bawah ini. Tanda tangan Ahmad Hoiri. 2000 berapa? 2045. Taruh. Itulah yang akan terjadi. Kalau tidak percaya, nanti cari ada nomor handphone saya, tampar saya kalau nggak jadi. Karena itu dalam hukum alam bawah sadar, itulah yang akan terjadi. Kalau tidak 100 juta, mungkin 1 M. Ya, kalau tidak 100 juta, ya mungkin 10 juta berkali-kali. Nah, mari kita lihat. Nah, adik-adik sekalian, orang-orang ini semua, ini yang disampaikan bahwa kekuatan alam bawah sadar itu seperti ini. Ini videonya, silahkan nanti ada lihat bahwa apa yang dia inginkan dia tuliskan. Apa yang dia targetkan dia tulis, dia saruh di papannya, terus disimpan di situ, dan itulah yang terjadi. Jadi adik-adik sekalian, yang mau kuliah silahkan kuliah, ambil karir Anda. Yang mau bekerja silahkan tentukan pekerjaan Anda. Kalau Anda masih bingung bekerja di mana, maka lakukanlah peluang yang pertama ada, kerjakan. Misalnya ada teman ngajak kerja di Tulungagung Kota, misalnya jadi admin, ambil aja. Gajinya tidak seberapa, ambil saja. Untuk batu lompatan di awal Anda menentukan masa depan Anda. 1, nasihat saya. Orang sukses itu pintar melihat peluang. 2, orang sukses itu tidak pernah mengabaikan setiap peluang. 3, orang sukses itu komitmen terhadap apa yang menjadi pilihan. 4, dia selalu sabar dan bersyukur dalam melaksanakan apa yang menjadi pilihannya. Jadi 4 pilar tadi adalah pondasi dari orang sukses. Apa yang pertama tadi? Orang sukses pintar melihat peluang. Yang kedua, orang sukses tidak pernah mengabaikan peluang. Yang ketiga, orang sukses komitmen terhadap pilihannya. Yang keempat, orang sukses bersyukur dan bersabar dalam mengambil pilihannya. Itu kuncinya. Coba lihat cerita-cerita orang sukses, 4 pilar itu pasti ada. Nah, adik-adik sekalian, kemana dan bagaimana ini yang diinginkan, bahwa cita-cita dan impian itu boleh Anda berubah-ubah. Tapi action, gerak itu yang harus Anda lakukan. Mau jadi apa? Menteri. Mau kuliah? Enggak. Lah kalau menteri tidak kuliah, bisa? Bisa. Tapi kayak Puji Susi siapa? Susi siapa, Mas? Ya, harus sukses dulu supaya bisa diangkat jadi menteri gitu ya. Jadi harus punya value dulu baru bisa dikatakan sukses gitu ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, kalau kita lihat bahwa setiap orang itu dilahirkan untuk menjadi orang yang terbaik. Nanti kita bisa lihat videonya. Maka kalau kita dilihat semuanya kayak gini nih, apa kira-kira yang membedakan? Jilbabnya sama, maskernya sama. Kalau disembunyikan di dalam masker, semuanya mirip-mirip. Pembedanya hanya berat badan. Nah, apa yang menjadi beda? Kira-kira supaya Anda survive di masa yang akan datang. Apa kira-kira? Supaya Anda jadi pembeda daripada teman-teman yang lain di chat gitu. Apa kira-kira yang membedakan kita dengan yang lain? Yang membedakan saya dengan teman saya? Yang membedakan saya dengan orang-orang yang lain? Apa kira-kira? Apa? Karakter. Ada lagi? Apa yang membedakan Anda dengan orang lain?
Ada yang bisa menjawab? Karakter itu biasa. Apalagi? Ada yang lain? Apa kira-kira? Apa Mbak Salma? Mbak Salma apa Mbak Anis? Mbak Risma? Apa Mbak? Apa Mas? Yang membedakan? Karakter. Oke. Baik, yang membedakan kita, Anda dengan teman-teman yang lain itu satu, kemauan. Kemauan. Banyak orang yang pintar tapi tidak mau tidak jadi apa-apa. Banyak orang yang biasa-biasa tapi kemauannya tinggi itu akan jadi orang hebat. Ada orang yang di kelasnya tidak ya ranking 30 lah paling bawah. Tapi ketika dia lulus berubah, dia punya kemauan yang kuat, pasti hebat. Jadi yang membedakan Anda dengan teman yang lain itu adalah Anda memiliki kemauan apa tidak. Mau apa tidak. Mau sukses apa tidak. Mau berubah apa tidak. Bukan karena IQ Anda, tetapi karena yang ada dalam Anda ada pertarungan antara malas dan mau. Bagaimana menghancurkan kemalasan dalam diri kita? Maka perlulah yang namanya target. Kalau Anda dalam hidupnya tidak punya target, maka akan santai-santai saja, tenang-tenang saja. Kamu mau kemana? Mau kuliah? Kuliah di mana? Tidak tahu Pak, tunggu aja nanti. Tidak punya target. Biasanya di mana? Ya biasa-biasa aja. Jadi harus punya target. Jadi adik-adik sekalian, cara mengatasi malas tadi harus punya apa? Target. Kalau sudah punya target, kalian harus punya yang namanya alat ukur supaya tidak stres. Punya target terlalu tinggi, tidak punya alat ukur, stres. Alah, saya mau jadi presiden. Targetnya tinggi. Alat ukurnya apa? Nggak ada. Ya itu sama dengan apa? Ilusi. Jadi harus punya alat ukur. Alat ukurnya apa kira-kira? Kalau Anda punya target, alat ukurnya apa? Lihat-lihat targetnya. Ada yang lebih konkret. Alat ukur. Alat ukur. Siapa yang punya cita-cita coba? 1, 2, 3. Siapa yang sudah punya cita-cita angkat tangannya? Cita-cita. Ternyata nggak ada yang punya cita-cita. Saya tanya lagi, siapa yang sudah punya cita-cita di ruangan ini angkat tangannya minta tolong. Berarti nggak punya cita-cita. Ya, instruksi saya, yang punya cita-cita angkat tangannya. Oh, terus yang tidak ngangkat tangan, nggak punya cita-cita gitu. Punya tapi malu gitu. Itu namanya bukan malu, pemalas. Jadi beda antara orang yang mau dan malas, itulah buktinya. Jadi ini bukti real adik-adik sekalian. Maka ada seorang guru di Jepang, waktu ada saya S3 di Jepang itu, orang Jepang itu senang yang di depan ini. Ya, orang-orang yang di depan ini walaupun kepaksa, tetap katanya orang Jepang ya, bukan orang Muslim. Katanya orang Jepang, yang di depan ini walaupun dia tidak paham, suatu saat akan dipahamkan. Jadi kalau Anda kuliah, jangan pernah memilih bangku yang di tengah atau di belakang, duduk aja di depan. Karena kalau Anda tidak paham, akan dipahamkan. Terus saya tanya, siapa yang akan memahamkan? Kan kamu tidak percaya Tuhan. Itulah kedekatannya, magnet antara guru dengan siswanya. Jadi semakin dekat guru dengan siswanya, magnetnya itu semakin dekat. Jadi walaupun tidak paham hari ini, saat dia akan dipahamkan. Dan saya telah membuktikan itu. Pak Heru ini guru saya, dosen saya. Saya ini sering tidak lulus kuliahnya Pak Heru, gambar teknik gitu. Saya lulusan madrasah, tidak pernah diajari teknik, tidak pernah diajari gambar. Saya mata kuliah Pak Heru tuh tidak lulus ya Pak Heru ya. Karena tidak
lulus terus jadi sekarang ini. Tapi saya selalu ngikuti itu, selalu di depan. Nah kalau di depan tuh nggak ditunjuk, yang ditunjuk di tengah gitu ya, silakan gitu ya. Paling yang di depan tuh kalau sudah yang tengah, yang belakang nggak laku, baru yang di. Jadi itu buktinya. Saya tanya lagi, siapa di ruangan ini yang sudah punya cita-cita, angkat tangannya. Yang tinggi angkat tangannya. Iya. Yang lebih tinggi. Mudah-mudahan cita-cita Anda dikabulkan oleh Allah. Amin, amin. Terima kasih. Siapa yang di ruangan ini punya impian ingin memberangkatkan orang tuanya naik haji, angkat tangannya. Dengan uangnya sendiri, angkat tangannya. Amin, amin, amin. Kalau Anda tadi mengangkat tangannya, fa insya Allah itu yang akan terjadi. Nah, kalau yang ngangkat gini ragu-ragu malaikat, ini yakin apa enggak itu ya. Nah, adik-adik sekalian, terakhir dari saya, karena memang dari sisi waktu. Nah, ada pekerjaan yang bisa diambil oleh kalian sebagai alumni Prodistik. Yang paling banyak nih survei kami. Yang pertama adalah convention store. Jadi dia bekerja di Alfamart, Indomaret, itu banyak alumni kita. Silakan daftar. Kalau sudah punya sertifikat Prodistik, pasti sertifikat Prodistiknya lebih didahulukan daripada ijazah SMA-nya atau MA-nya. Berikutnya adik-adik sekalian, peluang yang kedua itu ada di buruh pabrik. Bisa Anda kerja di perusahaan-perusahaan besar di Sidoarjo, di Malang, di Surabaya, atau di Jakarta. Silahkan kalau ada lowongan, daftar aja, pakai sertifikat Prodistik. Berikutnya, adalah driver online, Gojek, GoFood gitu ya. Ini untuk memulai langkah awal, supaya di rumah tidak sumpek. Apa pekerjaan setiap hari? Menerawang TikTok Pak gitu ya. Tidak buat konten, hanya jadi penikmat. Jadilah ini ya, Gojek, Grab, dan Shopee Food, atau mendirikan toko online yang perempuan khususnya. Nanti saya coaching sendiri bagaimana membuat toko online GoFood, Shopee Food, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah kurir. Nah, ini banyak sekali. Ini kalau Anda mau hijrah, ikut siapa gitu ya di Surabaya, peluang setiap hari rekrutmen kurir itu tinggi sekali. Ya, Shopee Express dan seterusnya. Nah, office boy, ini ada satu cerita. Alumni Prodistik sekarang yang awalnya dulu dari lulusan di Madura, ada satu jadi office boy, tapi ceritanya itu mengharu kayak sinetron. Sekarang sudah jadi manajer. Nah, manajer. Kenapa? Karena dia nikah sama anaknya manajer. Tapi ceritanya ya lucu gitu ya. Ceritanya lucu dari seorang office boy, karena dia jurusan komputer perkantoran, terus dia pindah ke kantornya, ngerjakan administrasi dan seterusnya. Nah, itu lirik-lirik ada anaknya bosnya. Sekarang sudah punya anak 2. Jadi tapi sekarang statusnya manajer. Mulai karir dari office boy. Cukup dengan ijazah Prodistik. Nah, berikutnya itu ada administrasi. Banyak sekali. Perbankan, BUMN, bank UMKM. Silakan dicoba, terutama yang perempuan. Kalau yang laki biasanya debt collector. Nah, kalau yang laki itu biasanya di bank itu bagian pengkreditan ya. Nah, sales juga bisa. Jadi silakan dimulai adik-adik sekalian untuk memulai yang Anda mau bekerja. Nah, yang paling banyak adalah freelancer. Ceritanya freelancer itu yang desain, suka desain. Desain misalnya Anda suka desain logo, atau yang iseng-iseng misalnya desain template-nya PowerPoint. Nah, itu ada alumni kita yang kerjaannya setiap hari produksi sebuah template, sertifikat, template PowerPoint gitu. Dia tidur, kalau produknya itu di-download orang, maka dia berpenghasilan. Jadi 1 kali download dia bisa dapat $3.
anggaplah 30.000. Kalau ada 1.000 orang yang download gimana? Jangan mikir di Indonesia saja karena aplikasinya adalah internasional. Mulai dari India sampai ke Indonesia. Ada berapa negara sekarang? 100 berapa? Hah? Ada berapa negara sekarang? Ayo, siapa yang tahu ada berapa negara hari ini? Ayo, tanya ke Google. Ada berapa, Pak? Ayo, yang bisa jawab. Saya hitung. Ada berapa negara per hari ini? 5. Ayo, buka handphonenya. 4. Saya kasih hadiah. Mau hadiah kaos? 3. Ayo. 2. 1. Waduh, enggak ada. Ya, jadi freelancer. Nah, ini adalah situs-situs freelancer yang Anda bisa kunjungi. Silahkan yang belum punya rencana. Belum punya rencana mau kerja apa? Daftar freelancer. Minimal foto Anda foto terus jual. Tahu Gozali? Jual kayak Gozali gitu ya. Nah, jadi foto-foto yang lampau, foto-foto unik gitu ya, ke pasar ngantar ibu, kok ada orang unik gitu di foto, terus jual. Nah, silakan di situ. Yang penting bukan pornografi. Jadi silakan dijual. Nah, jadi ada 1.000 lancer. Nganggur-nganggur setelah ujian tidak ikut SNB, tidak ikut apa gitu, mau kerja apa, daftar 1.000 lancer. Kalau Anda tidak dapat pekerjaan, tempeleng saya. Iya, kalau Anda punya handphone dan Anda unik gitu, silakan foto-foto Anda jual di sini. Ya, padi lagi bergoyang gitu, satu berapa detik gitu dibuat video. Upload, jual. Itu hitungannya dolar, bukan rupiah. Berikutnya ada Upwork. Ini internasional nih, yang suka coding, yang suka hitung-hitungan Excel, yang suka Microsoft Word, jualan di sini, di Upwork. Nah, kalau Anda mau dapatkan pekerjaan, di rumah tidak ada pekerjaan, punya laptop, kerja di Upwork. Ada pekerjaan hanya nulis novel, bukan buat novel, nulis, ngetik aja di Upwork ini. Ya, silakan, bayarannya dolar. Berikutnya ada 99 desain, yang suka desain grafis. Itu pokoknya suka desain apa di situ bisa. Ada viewer. Nah, ini juga banyak nih alumni kita yang bekerja di viewer. Terus ada project.co.id. Ini mahasiswa saya banyak nih. Mahasiswa saya informatika, itu di rumahnya di Blitar, dia rumahnya, tapi bekerja di Malaysia, di sini. Buat coding. Teman-teman alumni ITS itu rumahnya Tulungagung tapi kerjanya di Singapura. Ini di project.co.id. Nah, ada freelancer murni dan terakhir silahkan guru yang suka jadi guru. Jangan daftar jadi sukwan gitu, gajinya enggak jelas, buat video pembelajaran aja di Guruku, bayarannya lebih mahal. Jadi gurunya sekelas internasional. Mungkin itu saja dari saya, dari sekalian, silahkan nanti dipraktekkan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang mau studi lanjut mudah-mudahan saya doakan pilihan Anda yang terbaik dan cita-cita Anda terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan ke Pak Heru dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, semua tadi sudah dijelaskan oleh Pak Husairi ya. Masih banyak yang bisa dilakukan. Ada persiapan, ada hal-hal yang mestinya perlu adik catat, hal-hal yang penting. Ya, satu, terus mempunyai cita-cita ya. Semua mesti harus punya cita-cita. Kalau kita tidak punya cita-cita, tidak punya impian, maka kita tidak punya arah
ya. Tidak punya target. Jadi adik-adik sebaiknya harus punya impian itu. Semua dimulai dari impian. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses itu selalu dimulai dari impian, ya. Yang dulu tidak pernah terbayangkan semua bisa terwujud, ya. Jangan takut, wong ngimpi aja kok takut. Impian kita kan bisa dirubah, ya nggak masalah, ya. Tapi ada penelitian tadi, orang yang mempunyai impian, punya cita-cita, insya Allah kita akan selalu terarah, ya. Kegiatan-kegiatan kita harus mengarah ke sana. Jadi bukan saja harus punya impian, tapi juga harus diwujudkan impian itu, ya. Itu yang lebih penting. Ya, semangat terus adik-adik belajar semuanya. Dan untuk yang ingin melanjutkan, selagi adik-adik masih punya semangat, masih muda, masih ada yang membiayai, ya, maka kesempatan untuk belajar terus dulu, ya, sambil mengerjakan hal-hal yang disukai. Tapi pendidikan itu juga penting, ya, karena ngajar anak-anak TK saja itu harus S1, ya. Jadi belajar dulu, nggak masalah, untuk mengasah otak kita, untuk punya wawasan, untuk menggali potensi-potensi kita seperti itu. Dan nanti kalau sudah lulus di sini, saya pesan juga jangan sampai nganggur, ya. Apapun harus dikerjakan, ya. Belum bisa diterima, ya oke, kita berusaha lagi. Tidak harus kuliah di perguruan tinggi yang top. Yang swasta pun sebetulnya nggak masalah. Yang penting adik-adik semua punya semangat, ya. Semua itu harus kita yakini, ya. Kalau ada kemauan pasti ada jalan, ya. Manjada wajada, ya. Semangat kita semuanya. Semoga sukses, ya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Oke, tidak satu. Yang di sini? Nggak ada yang tanya? Oke, baik, ya. Jadi adik-adik yang ingin, ya, monggo kalau ada yang tanya. Oke, baik, ya. Masih ada hadiah, Mas, ya. Ya. Apa pertanyaannya, Mas? Ya. Oke, ada satu pertanyaan, ada satu hadiah kenang-kenangan untuk adik-adik semua yang bisa jawab. Semua bisa menjawab, cuma mana yang cepat, ya. Mana yang paling cepat. Oke, pertanyaannya gampang aja, ya. Adik-adik yang mau jawab, yang duluan jawab ke sini, ke depan sini, ya. Siapa yang mau jawab? Pertanyaannya, dari angka 1, 2, 3 sampai 100 itu ada angka 9. Berapa banyak angka 9-nya? Silahkan yang mau jawab di sini, maju ke sini yang berani. Yang duluan jawab dapat hadiah. Silahkan yang mau jawab di sini maju. Iya. Dari 1 sampai 100 ada berapa banyak angka 9? Maju ke sini. Cepat. Aduh, kelas 3, kelas 12 masa susah. Ini pelajaran SD. Yang ingin menjawab ke depan, cepat. 5, 4, maju ke depan. Oke, yang duluan. Ya, silahkan. Siapa lagi? Siapa tahu ini nanti salah. Kalau benar ya berarti yang lain nggak kesemua. Maju dulu yang mau jawab. Maju dulu yang mau jawab. Cepat. Maju yang mau menjawab. Oke. Gak usah buka HP. Oke, nomor 3. Oke, yang pertama, ada berapa banyak angka 9-nya? 20. 20. Wah, pinter semua kok sama ya. Oke, tapi kan ini ya. Oke ya. Kenapa 20? Ya, coba dihitung.
9, 29 9, 19, 29, 39, 49 9, 69, 79, 89, 99 nya ada 2. Sudah. Belum 20. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Kurang. Masih kurang. Ya. 99 itu berapa? 2. Ya 2. Oke, baik. Ya, terima kasih. Oke, Pak dulu. Pak. Kenang-kenangan tuh, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sampai di sini saja. Kelas 10. Monggo, Pak. Baik, sebelum kembali kita foto dulu ya. Ayo foto, monggo Pak Uzairi kali, Pak Heru. Di sini mau menghadap ke depan, nanti difoto dari depan. Ayo, siapa sing foto? Baik, bisa kembali ke kelas masing-masing ya. Sama-samanya di bawah. Oke, baik. Foto. Oh ya, Pak minta foto nih, ada yang minta foto.